Skuad Garuda full tim lawan Vietnam, Nguyen Van Truong sindir timnas Indonesia. Media Inggris soroti pertahanan racikan Sintayong. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Satu tiket 16 besar diraih oleh timnas Qatar usai mengkandaskan perlawanan Tajikistan dalam laga kedua fase grup Piala Asia 2023. Menyandang status tuan rumah, timnas Qatar mampu tampil apik usai menang 3-0 atas Lebanon di laga perdana, serta menang tipis 1-0 dari Tajikistan di laga kedua. 6 poin pun cukup menggaransikan Qatar untuk menatap fase knockout. Sementara itu, timnas Indonesia masih berharap-harap cemas. Skuad asuhan Sintayong akan menghadapi Vietnam di laga kedua, yang notabene sering bertemu. Di sisi lain, timnas Garuda kala diasuh Sintayong memiliki catatan minor kala berjumpa dengan timnas Vietnam. Selama 4 kali pertemuan, timnas Indonesia sama sekali tidak pernah meraih kemenangan dan juga tidak mampu membobol gawang The Golden Star Warriors. Kita demikian, Jordi Amat dan kawan-kawan wajib optimis menunjukkan performa terbaik demi menjaga asa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sintayong dipastikan bisa menurunkan kekuatan terbaik saat timnas Indonesia versus Vietnam pada laga kedua grup D Piala Asia 2023, yakni di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat besok. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji pun memastikan hal tersebut. Sumarji yang mendampingi skuad Garuda di Qatar mengatakan sejumlah pemain yang mengalami masalah saat melawan Irak sudah pulih sepenuhnya. Sebelumnya, nama-nama seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Asnawi Mangkualam sempat dikhawatirkan usai lawan Irak kemarin. Ketiganya sempat mengalami benturan keras dengan lawan di dalam pertandingan. Asnawi bahkan diganti Witan Sulaiman pada awal babak kedua. Asisten pelatih Nova Arianto pun juga memastikan tidak ada pemain yang cedera jelang lawan Vietnam versus Indonesia. Untuk saat ini, kondisi pemain pun dipantau dengan seksama agar prima saat pertandingan. Striker Vietnam Nguyen Van Truong menyinyir jelang laga melawan timnas Indonesia. Van Truong mengatakan, skuad Garuda tidak bisa main nakal lantaran adanya video asisten referee atau VAR di Piala Asia ini. Sontak statement tersebut mengundang beragam reaksi dari pecinta sepak bola tanah air. Bahkan para akun fans Garuda di Instagram menyebut bahwa Nguyen Van Truong lebih baik ngaca. Pasalnya, Vietnam sendiri yang dikenal kerap nakal dengan bermain keras hingga menghadirkan drama. Pertandingan tersebut pun tidak hanya menjadi laga yang bergengsi, melainkan juga menjadi laga yang penting bagi kedua kesebelasan. Pastinya timnas Indonesia dan Vietnam bakal tampil ngotot untuk meraih kemenangan untuk setidaknya menjaga asa lolos ke 16 besar. Secara rekor keseluruhan, skuad Garuda bukan berarti lemah, karena juga pernah menaklukkan Vietnam. Bahkan terakhir Indonesia menang atas Vietnam saat semifinal Piala AFF 2016. Kala itu skuad Garuda dinahkodai oleh Alfred Riedel. Salah satu alumnus skuad 2016, Manahati Lestusen, juga memberikan pesan kepada anak asuh Sintayong jelang duel panas melawan bintang emas. Menurut Manahati, Vietnam memang sudah memiliki kerangka tim kuat sejak usia dini. Selain itu, mereka memiliki mental yang kuat. Dikutip dari kanal Bicara Bola, Manahati berpesan agar skuad Garuda menyiapkan mental yang kuat agar mampu menjungkalkan Vietnam. Manahati sendiri yang kini membela Persikabo diketahui telah menjadi langganan timnas Indonesia beberapa tahun yang lalu. Karakternya yang keras dan tegas patut dicontoh para penggawa Garuda untuk menggertak Vietnam. Media asal Inggris Sportmul menyoroti lemahnya pertahanan timnas Indonesia jelang menghadapi Vietnam di matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Menurut media Inggris itu, pertahanan Garuda terlalu lemah dalam beberapa laga terakhir karena terlalu mudah diserang dan mereka pun memprediksikan hal serupa akan terjadi saat timnas Indonesia melawan Vietnam. Untuk itu, Sintayong wajib membenahi masalah lini belakang mengingat Vietnam sendiri tak bisa dianggap remeh. Skuad asuhan Philippe Troussier bahkan mampu mencetak 2 gol ke gawang Jepang meski melalui skema set piece. Elkan Bagot berhasil membuat striker timnas Irak Muhannad Ali terkejut melihat kualitas permainannya. Hal itu terjadi usai aksi Ali dalam pencetak gol bisa dihentikan dengan ciamik oleh Elkan Bagot. Tepatnya di babak pertama, Elkan Bagot dengan tenang menghentikan peluang matang Ali. Dia berhasil melakukan tackle bersih hingga menghentikan pergerakan Ali yang sudah ada di depan gawang timnas Indonesia. Usai aksi itu, Ali terlihat langsung duduk terdiam di depan gawang timnas Indonesia. Dia bak meratapi kegagalannya mencetak gol gara-gara dihentikan oleh Elkan Bagot. Hal ini tentu saja terjadi karena kualitas kelas Elkan Bagot. Sebab dia memang sudah banyak mendapatkan pengalaman selama berkarir di Eropa. Hanya saja rekan lini belakang seperti Jordi Amat dan Rizky Ridho wajib meminimalisir kesalahan sehingga lini belakang lebih solid.
Calon penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmagun berhasil membawa timnya lolos ke babak 8 besar KNVB Beker atau Piala Belanda musim 2023-2024. Bermain selama 89, kontribusi Ragnar sukses mengantarkan Fortuna Sittard menang atas Almere City 2-1. Diplot sebagai gelandang, penampilannya cukup apik, bahkan beberapa kali mengirimkan umpan-umpan akurat. Hingga menit 89, Fortuna Sittard unggul 2-0. Kemudian pada waktu yang sama Ragnar ditarik keluar. Tetapi saat injury time, Almere City mampu memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Diketahui ia memiliki posisi asli di lini depan, untuk itu Ragnar Oratmagun diharapkan bisa mendongkrak performa lini serang timnas Indonesia. Pemain yang telah menjalani proses naturalisasi tersebut pun bahkan sudah tidak sabar untuk membela lambang Garuda di dada. Hal itu diketahui ketika ia memberikan dukungan di laga perdana Piala Asia kontra Irak. Ragnar bahkan menunjukkan rasa bangganya dengan mengenakan jersey tim merah putih. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi penampilan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 meski kalah dari Irak 1-3 pada laga perdana. Menurutnya timnas Indonesia punya prospek jangka panjang yang baik. Mengingat Asnawi Makwalam Bahar dan kawan-kawan menjadi tim termuda di Piala Asia 2023 ini dengan rataan umur 24,33 tahun, yakni menurut data dari Footy Ranking. Hal itu diungkap oleh Presiden Joko Widodo kala meninjau perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Orang nomor 1 di Indonesia tersebut bahkan didampingi Ketua PSSI Erick Thohir, Ketua PSSI Muhammad dan Hairul Anwar, Sekjen PSSI Yunus Nusi, pelatih timnas Indonesia U20, sekaligus Dirtek PSSI Indra Syafri, serta 3 punggawa timnas Indonesia U20. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri menyambut baik progres pembangunan training center PSSI di Ibu Kota Nusantara. Lokasi pemusatan latihan timnas Indonesia saat ini memang sering berpindah-pindah, namun kebanyakan digelar di Jakarta, yang merupakan ibu kota negara dan juga luar negeri untuk kebutuhan adaptasi. Untuk itu Indra Syafri menegaskan dirinya dan pemain sudah siap tinggal di IKN agar persiapan timnas Indonesia U20 dapat lebih maksimal, yakni dengan memanfaatkan fasilitas kelas dunia ini. Pelatih asal Sumatera Barat itu pun akan mempersiapkan program timnas Indonesia U20 ke depan. Dia perlu berdiskusi dengan klub-klub asal pemain timnas Indonesia U20. Kebetulan saat ini timnas Indonesia U20 sedang dalam pemusatan latihan tahap kedua di Jakarta, yakni untuk mempersiapkan tim menata Piala AFF U19 2024, kualifikasi Piala Asia U20 2025, dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Bek andalan Sintayong Elkan Bagot mengaku tidak sabar untuk lancar berbahasa Indonesia. Elkan Bagot mengaku saat ini kemampuannya berbahasa Indonesia memang masih cukup terbatas, sebab masih ada kata-kata yang belum dirinya pahami saat berkomunikasi dengan rekan timnya. Pemain berusia 21 tahun ini pun mengatakan ke depan akan terus belajar bahasa Indonesia. Dikarenakan hal itu menjadi hal terpenting untuk memudahkan komunikasi dengan rekan timnya. Diketahui komunikasi menjadi salah satu hal penting untuk menjalin chemistry antar pemain. Terlebih sebagai pemain belakang, komunikasi yang baik akan menghasilkan pertahanan yang solid. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edisi dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.